Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dan membahas bersama tentang kekurangan gizi pada remaja. Bahwa kekurangan gizi pada remaja ini tentunya menjadi hal yang sangat erat, yang sering terjadi, bahkan hampir setiap remaja yang ada kecenderungan tidak atau kurang memikirkan tentang gizi yang didapatkan dari makanan-makanan yang dimakan, karena cenderung mempunyai kebiasaan untuk makan makanan yang disukai atau yang lagi tren, dan tidak pernah berpikir tentang kekurangan gizi dan juga ancaman apa yang tersembunyi di balik dari kekurangan gizi itu. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bersama. Saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan gizi pada remaja ini. Di mana kita ketahui bahwa kekurangan gizi yang sering muncul di kalangan remaja adalah kekurangan zat besi, kemudian kalsium, kemudian asam folat, dan juga vitamin A. Ini yang sering terjadi di para remaja, teman-teman semuanya, yang terkadang tidak disadari. Nah, ini sebetulnya berdampak serius pada pertumbuhan dan kesehatan jangka panjang. Untuk saat ini mungkin tidak terasa atau bahkan tidak dirasakan, tapi dalam waktu tertentu di kedepannya nanti baru akan dirasakannya. Maka pada kesempatan ini kita akan fokus pada solusi praktis dan juga upaya pencegahan yang efektif. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang kekurangan gizi pada remaja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita bahas tentang kekurangan zat besi, di mana bahwa ini kita ketahui bersama bahwa kekurangan zat besi itu adalah penyebab anemia, atau bahasa kita mungkin kurang darah. Nah, sementara terkadang banyak yang kita tidak menyadari bahwa ternyata anemia ini sesuai dengan prevalensi anemia ini adalah angka atau istilahnya jumlah kasus penyakit yang terjadi pada wilayah tertentu, dalam ini Indonesia, ini bahwa 20-40% remaja putri Indonesia ini mengalami anemia. Nah, bagaimana nih teman-teman? Tentunya mungkin ini belum diketahui atau tidak disadari bahwa ini ternyata adalah anemia ini ternyata hampir 50%, 20-40 yang kadang tidak disadari. Nah, anemia, apa sih gejalanya yang kadang kita tidak terlalu memperhatikan atau bahkan menganggap remeh, cuma anemia kok gitu kan. Nah, gejalanya adalah kita lelah, gampang lelah, kemudian pucat, kemudian sulit konsentrasi, kemudian imunitas kita akan menurun, jadi gampang terkena penyakit. Misalnya yang paling mudah ya tahu-tahu capek dikit kita flu, kita pilek atau apa seperti itu. Nah, kemudian setelah gejala yang seperti itu, maka itu yang namanya zat besi itu didapat dari mana? Bahwa sumber zat besi itu adalah daging merah, kemudian unggas, ikan, sayuran hijau, dan kacang-kacangnya. Nah, teman-teman semuanya, siapa yang dalam hal ini sangat suka dengan sayuran hijau, silahkan bisa tunjuk jari yang suka dengan sayuran hijau. Nah, nggak ada kan? Hampir semuanya nggak ada. Karena banyak di antara remaja itu yang terkadang enggan untuk memakan sayuran hijau itu. Oke, nah ini yang harus dihindari. Maka
mulai sekarang mencoba untuk lebih suka dengan sayuran hijau, kacang-kacangan, dan makanan bergizi lainnya lah. Buah-buahan juga, jangan hanya melulu dengan makanan-makanan tren, makanan-makanan yang disukai, makanan-makanan anak muda sekarang yang terkadang itu kurang memenuhi suplemen gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian setelah makanan yang sehat seperti tadi, kemudian juga perlu suplemen, terutamanya adalah untuk remaja putri. Apa suplemennya? Suplemennya adalah tablet tambah darah setiap minggu. Ingat, tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Nah, ini yang penting untuk remaja putri. Oke, itu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kekurangan kalsium. Bagaimana kita tahu bahwa kalsium ini adalah fondasi untuk tulang-tulang kita. Jadi kalau kita kurang kalsium, otomatis tulang kita akan rapuh. Nah, asupan kalsium yang rendah itu atau kurang dari 50% angka kecukupan gizi pada remaja Indonesia. Nah, ini berarti menandakan ini rendah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang yang itu terjadi nanti di kemudian hari jauh. Nah, kadang sekarang tidak disadari, dan itu akibatnya adalah nanti di waktu yang jauh ke depan. Kemudian adanya gangguan pertumbuhan tulang. Itu adalah dampak dari kalsium yang rendah atau kekurangan kalsium. Nah, sekarang kita harus tahu kalsium itu didapatkan dari mana? Nah, kalsium itu didapatkan dari susu dan juga olahan susu lainnya. Susu, nah ini penting sekali untuk sumber kalsium. Maka teman-teman semuanya di MAN 1 Semarang ini kita biasakan untuk biasa kita melakukan sarapan bersama atau sarapan bareng yang disingkat dengan sareng dan juga minum susu bersama pada Jumat pagi. Nah, ini adalah pembiasaan agar para remaja itu gemar minum susu sehingga kebutuhan kalsiumnya akan tercukupi. Kemudian lagi apa? Ada ikan teri yang terkadang kita enggan. Ikan teri kecil sekali. Nah, ini berarti kadang kita kurang menyadari itu. Kemudian ada sayuran hijau. Lagi-lagi sayuran hijau itu sangat penting. Maka mari mencoba mulai sekarang untuk lebih suka, lebih menyukai makan dengan kadar sayuran hijau yang lebih besar lagi. Jangan hanya asal, jangan hanya secukupnya atau bahkan enggan. Ya, gitu ya. Selanjutnya adalah kekurangan asam folat. Asam folat ini penting untuk pertumbuhan. Fungsinya apa sih asam folat? Fungsi asam folat adalah pembentukan sel darah merah dan DNA. Bagaimana kita ketahui kalau ini kurang, maka pembentukan sel darah merah akan sulit sekali. Kemudian resiko kekurangannya adalah akan menyebabkan anemia. Dan apabila ini terjadi pada bayi, biasanya akan menyebabkan cacat lahir. Kemudian sumber asam folat dari mana? Sumbernya adalah, lagi-lagi sayuran hijau. Nah, ingat, sayuran hijau sangat penting untuk pemenuhan gizi bagi remaja. Kemudian ada buah-buahan, kemudian ada kacang-kacangan, dan hati ayam. Oke, mulai sekarang belajar untuk menyukai sayuran hijau. Ingat itu, sayuran hijau. Oke. Kemudian ada fortifikasinya adalah asam folat ditambahkan pada tepung terigu di dalam makanannya, biar kita enak, biar kita bisa tercukupi kebutuhan gizinya. Oke, lanjut. Ini bisa berpengaruh pada mata dan imunitas. Nah, prevalensinya, jumlah kasus penyakit yang terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan kekurangan vitamin A ini adalah 11,2%. Indonesia kekurangan vitamin A. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah gangguan penglihatan, kemudian daya tahan tubuh menurun, dan juga peningkatan resiko infeksi. Nah, ini yang
perlu dipertimbangkan bahwa kita harus memenuhi kebutuhan vitamin A. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah hati, kemudian telur, dan juga produk yang mengandung vitamin A yang lainnya. Termasuk ini bisa digantikan, bisa tertutupi dengan suplementasi. Suplementasinya adalah suplementasi dengan minum tablet vitamin A dosis tinggi setiap 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A pada tubuh kita. Nah, kemudian lanjutnya adalah faktor penyebab kekurangan gizi pada remaja. Apa sih yang menyebabkan remaja itu kok banyak yang kekurangan gizi atau kurang gizi lah? Yang pertama penyebabnya adalah pola makan yang tidak seimbang. Tidak seimbang dalam artian kurang sayur dan buah atau banyak makanan olahan. Makanan jajan-jajan pinggir jalan yang tidak ada di pinggir jalan tidak kandungan sayurnya, tidak ada kandungan buahnya. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Teman-teman semuanya, jujur, ada yang suka olahraga secara fisik di lapangan atau suka olahraga lewat HP saja? Suka olahraga atau suka main HP? Ini pertanyaannya. Ayo, siapa yang suka olahraga? Pasti banyak yang suka main HP. Nah, itulah yang menyebabkan kurangnya aktivitas fisik yang mempengaruhi nanti itu menimbulkan mengurangi kebutuhan energi dan nutrisi tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan. Saya kira ini untuk akses makan bergizi dan sehat terbatas ini sekarang sudah tidak ada zamannya kelihatannya. Kelihatannya sekarang semuanya sudah terpenuhi dengan makanan bergizi dan sehat, cuman tinggal mau apa enggak untuk makan makanan bergizi. Lebih memilih makanan bergizi dan sehat atau lebih suka makan makanan yang sesuai tren. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Silahkan semuanya bisa memilih untuk lebih memilih makanan yang bergizi dan sehat. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan, minim edukasi tentang gizi seimbang. Oke, teman-teman, itulah karena kita mengatasi minimnya pengetahuan, maka akhirnya kita melakukan penyampaian materi pada kesempatan ini untuk kita lebih mengetahui tentang gizi di usia remaja. Oke, strategi pencegahannya apa? Nah, strategi pencegahan dan penanggulangannya adalah yang pertama kita edukasi gizi dengan kampanye-kampanye tentang gizi di madrasah dan juga di masyarakat. Kemudian peningkatan akses. Peningkatan akses ini adalah program untuk mengakses bantuan-bantuan pangan atau bantuan makanan bergizi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah tentang makanan bergizi, makan makanan bergizi bersama. Nah, itu kita harus bisa mendapatkannya. Kemudian pemberian suplemen, tablet tambah darah, vitamin A, dan makanan-makanan yang mengandung gizi tinggi. Kemudian dilakukan screening gizi, deteksi dini tentang gizi, sedini mungkin dan sesering mungkin untuk mengetahui kondisi gizi dalam tubuh setiap remaja. Oke, kesimpulannya adalah bahwa gizi ini adalah investasi untuk masa depan. Maksudnya apa? Gizi baik di masa remaja adalah investasi masa depan bangsa. Perlu kerjasama, perlu kolaborasi pemerintah, sekolah, madrasah, keluarga, dan masyarakat agar tercipta remaja-remaja yang sehat sehingga nanti di kemudian hari akan muncul Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju dan produktif. Oke, itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.